Bab 1546. Biksu, tolong tangani masalah ini untukku. Situasi kali ini agak berbeda, jadi Ciputra menyuruh Biksu Jubah Hitam untuk turun tangan. Biksu Jubah Hitam pun menerima perintah tersebut, lalu keluar. Tepat ketika meninggalkan ruangan, sorot matanya tampak sangat kejam. Hanya beberapa bocah ingusan, berani sekali mereka ingin mengacaukan situasi. Biksu Jubah Hitam pun merasa penasaran dengan hasil pertempuran ini. Selain itu, jika berhasil membunuh pemuda itu, mungkin Ciputra akan benar-benar menuruti mereka tanpa memikirkan hal lain lagi. Setelah memikirkan ini, tampak aura membunuh yang kuat terpancar dari tubuh biksu itu. Kemudian, dia menghilang begitu saja. Di sisi lain, Hasto merasakan firasat buruk sejak keberangkatan mereka. Entah apa yang menunggu mereka selanjutnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, mereka akhirnya tiba di kerajaan Nuala. Tanpa diduga, tidak ada pembunuh yang menyerang, juga tidak ada prajurit yang menangkap mereka. "Suamiku, apa kita akan langsung pergi ke ibu kota kerajaan Nuala?" tanya Julian. Saat ini, mereka masih cukup jauh dari ibu kota. "Waktu kita nggak banyak lagi, kita langsung temui pangeran pertama saja," sahut Wira. "Jika itu dulu, Wira akan langsung memanggil nama Yahya. Namun, kini mereka berada di kerajaan Nuala sehingga lebih baik berhati-hati." Beberapa saat kemudian, mereka sampai di gerbang istana, tetapi malah dihentikan oleh prajurit. "Berhenti. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Segera tinggalkan tempat ini atau kami akan main kasar." Kenapa semua prajurit ini selalu mengatakan hal yang sama? Apa ini sudah menjadi slogan mereka? Cih, semuanya hanya tahu memandang rendah orang. Wira dan lainnya tidak turun dari kuda, melainkan menatap para prajurit itu dengan dingin. Saat ini, Wira berucap, "Aku kenalan lama pangeran pertama. Beritahu pangeran, gurunya sudah datang, dia pasti tahu siapa aku." Begitu mendengarnya, para prajurit sontak termangu. Mereka bertatapan sesaat, lalu tergelak. "Apa kamu sudah gila? Mana mungkin pangeran kenal orang sepertimu? Jangan mimpi di siang bolong. Jangan merusak pemandangan di sini. Minggir sana, pangeran gak mungkin mengenalmu." Selain itu, entah berapa banyak orang yang mengatakan hal seperti ini setiap hari. Kukira akan ada alasan baru hari ini, tapi ternyata sama saja. Para prajurit itu menganggap perkataan Wira sebagai lelucon. Tawa mereka bahkan terdengar sangat memekakkan telinga. Melihat ini, ekspresi Hasto menjadi masam. Sejak kapan dirinya diperlakukan seperti ini? Kenapa tidak menerobos masuk saja? Lagian, Wira mengenal pangeran itu, mereka tidak mungkin disalahkan. "Kalau nggak ingin mati, cepat laporkan kedatangan kami. Aku nggak punya waktu untuk berbasa-basi di sini. Beritahu pangeran, gurunya sudah datang. Kalau dia masih ingat gurunya, dia pasti akan menyambutku," ancam Wira sambil mengambil pistol dari pinggangnya. Begitu Wira mengarahkan pistol ke kepala prajurit itu sontak ketakutan hingga kakinya melemas. Dia tentu tahu senjata itu sehingga merasa nyawanya bisa melayang kapan saja. Setelah prajurit itu memberi perintah, bawahan di sampingnya segera masuk untuk melapor. Tidak berselang lama, Yahya akhirnya keluar. Begitu melihat wajah familiar itu, dia langsung menyambut dengan antusias. "Guru, aku nggak ngangka kamu akan datang secepat ini. Aku sebenarnya ingin menjemputmu, tapi terjadi begitu banyak masalah. Untung guru datang." Bab 1547. Sambil berbicara, Yahya menghampiri Wira dan hendak memeluknya. Melihat ini, Wira pun turun dari kudanya. Wira tidak bisa mengobrol seperti biasa lagi dengan Yahya karena muridnya ini sudah berbeda sekarang. "Pangeran, sebaiknya kita mengobrol di dalam saja," ujar Wira. Ketika mendengar nada bicara yang terdengar asing ini, Yahya tertegun sejenak, tetapi segera tersadar kembali. "Baiklah, silakan masuk, guru," sahut Yahya. Dia tidak memperhatikan Julian dan Hasto yang berada di samping karena hanya fokus pada Wira. Waktu itu, Wira telah berjerih payah untuk menyelamatkan Yahya. Alhasil, Yahya malah kembali ke kerajaan Nuala sekarang. Ketika melihat para prajurit yang terperangah, Wira hanya mendengus sinis dan menyerahkan kuda kepada mereka.
Kemudian, dia membawa Julian dan Hasto masuk. Kerajaan Nuala sepertinya sudah berubah, tetapi sepertinya tidak juga. Sesampainya di kamar, Yahya pun mempersilakan Wira dan lainnya untuk duduk. Guru, duduklah. Aku akan menyeduh teh untuk kalian. Meskipun Yahya berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih sama seperti dulu, Wira bisa melihat bahwa tatapannya tidak lagi sepolos sebelumnya, melainkan terlihat agak kejam dan tajam. Wira menghela napas melihat ini. Dia bertanya, kenapa kamu nggak menjual bakso sapi saja, malah kembali ke istana? Bukannya kamu bilang nggak ingin terlibat dalam perebutan tahta lagi? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Yahya agak terkejut mendengarnya. Setelah meletakkan teko dengan perlahan, dia mendongak dan menatap Wira dengan dingin sambil membalas, Guru, kamu juga tahu ada darah bangsawan yang mengalir di tubuhku. Posisi ini awalnya adalah milik ayahku, aku berhak mendapatkannya. Kenapa harus menolak? Wira tidak menduga akan jawaban ini. Siapa sangka, anak laki-laki yang begitu ingin terbebas dari perebutan tahta waktu itu tiba-tiba menjadi seperti ini. Apakah Yahya mulai mengincar tahta? Ya, siapa juga yang tidak ingin menjadi penguasa? Begitu menjadi penguasa, seseorang bisa melakukan apa saja. Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Tanya Wira yang sulit mempercayainya. Dia ingin memastikan terlebih dahulu, sekaligus memberi Yahya kesempatan. Guru, aku serius. Karena posisi ini milik ayahku, aku yang paling berhak untuk mendapat kekuasaan. Jadi, aku seharusnya kembali. Selesai melontarkan ini, Yahya menunduk dan menuangkan teh untuk Wira. Makna dari teh ini sangat jelas, yaitu Yahya masih menganggap Wira sebagai gurunya, tetapi dia juga pangeran kerajaan Nuala. Wira tidak meminum teh itu, dia tidak tahu harus bersikap seperti apa terhadap Yahya. Di sisi lain, Hasto yang terus mendengarkan sejak tadi hanya tersenyum mengejek. Anak ini tidak ada bedanya dengan orang lain, mereka sama-sama serakah. Begitu memiliki keserakahan seperti ini, pasti akan terjadi pertempuran berdarah. Sesaat kemudian, Wira bangkit dan berniat untuk pergi. Tiba-tiba, Yahya memanggilnya, Guru, kamu nggak ingin tinggal di sini. Bab 1548. Untuk apa? Tanya Wira. Guru, kamu bisa membantuku. Kita sama-sama memerintah dunia ini, ya. Aku tetap akan menjadi muridmu setelah menjadi penguasa. Sahut Yahya. Wira perlahan-lahan memejamkan mata saat mendengar omong kosong ini. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menghasutnya? Wira tidak ingin berlama-lama di sini. Dia tidak ingin melihat Yahya yang dulunya polos berubah menjadi sekejam ini. Enggak perlu. Lagian, kamu sudah sangat berbeda sekarang, enggak seperti muridku yang dulu lagi, jelas Wira. Kemudian, dia berbalik, membawa Julian dan Hasto meninggalkan kamar tersebut. Sesudah meninggalkan istana, Wira memejamkan matanya, merasakan angin sepoi-sepoi. Amarah dalam hatinya masih belum mereda. Julian berjalan ke sisi Wira, menepuk punggungnya 2 kali sebagai isyarat untuk menenangkan. Tidak ada yang ingin masalah seperti ini terjadi. Setelah mengambil kuda mereka, Wira membawa Julian dan Hasto ke tempat Jihan. Begitu melihat Jihan, Wira pun terkejut karena wanita ini tampak begitu lesu, tidak ada lagi karisma seperti dulu. Setelah mengobrol sesaat, Wira baru tahu bahwa Jihan tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi, meski masih memiliki jabatan. Jihan pun tidak menyangka bahwa Yahya akan begitu hebat. Aku sudah lelah, nggak ingin terlibat dalam perselisihan lagi. Biarkan saja dia mengambil posisi itu, yang penting aku dan anakku selamat. Lagi pula, dengan situasi sekarang, aku nggak bisa meminta bantuan dari siapapun, ucap Jihan dengan lemas. Wira merasa tidak tega melihat temannya menjadi seperti ini. Semua ini pasti ada kaitannya dengan kelompok yang berada di belakang mereka. Baik Ciputra ataupun Yahya, mereka pasti dihasut oleh seseorang. Jika yang menghasut Ciputra adalah Sekte Gunung, lantas siapa yang menghasut Yahya? Kenapa Yahya tiba-tiba bisa jadi sehebat ini? Apa ada yang menghasut atau membantunya? Tanya Wira. Jihan berpikir sesaat, lalu mengangguk. Benar, seharusnya ada yang membantunya. Ada banyak ahli bela diri yang melindunginya,
kemampuan mereka semua benar-benar luar biasa. Bahkan, ada yang bisa membantunya menyusun rencana. Hal ini sesuai dugaan Wira. Sepertinya, ada yang mengendalikan situasi dan sengaja membuat kedua kerajaan berperang. Namun, apa tujuan mereka? Begitu memikirkan Ciputra dan Yahya yang dimanfaatkan oleh penjahat, Wira merasa sangat gusar. Hanya saja, emosi seperti ini tidak berguna. Yang paling penting untuk sekarang adalah menangani masalah ini. Sesudah memahami banyak hal dari Jihan, Wira dan lainnya bangkit untuk pergi. Tiba-tiba, Jihan memanggil Wira karena ingin mengatakan sesuatu padanya. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi orang-orang itu sudah pasti berniat jahat. Tolong nasihati Yahya supaya dia nggak berperang dengan kerajaan Beluana. Para rakyat akan menderita karena peperangan ini. Bagaimanapun, rakyat adalah yang paling penting. Ucap Jihan dengan tulus. Wira tidak menoleh dan hanya mengangguk. Dia tentu memahami hal ini, tetapi perang ini mungkin tak terelakkan. Bab 1549. Setelah meninggalkan kediaman Jihan, wajah Wira tampak sangat murung. Melihat ini, Julian pun merasa cemas. Perang akan segera dimulai, siapa yang akan dibantu oleh Wira? Apa rencanamu sekarang? Tanya Hasto. Wira merenung sesaat, lalu mengernyit sambil membalas, belum ada, rencanaku jadi kacau karena perubahan mendadak ini. Aku harus menyusun rencana ulang. Mendengar ini, Hasto menepuk bahu Wira untuk menghiburnya. Tidak ada yang ingin situasi seperti ini terjadi. Selain itu, bukan hanya Wira yang merasa sedih atas situasi ini. Jam makan telah tiba. Mereka datang ke sebuah penginapan. Bukan hanya makan, mereka juga bisa mendapat informasi di sini. Kalian sudah dengar belum? Kerajaan Beluana sepertinya sudah mengirim pasukan ke kerajaan Nuala. Bukannya mereka baru ganti penguasa. Kenapa terburu-buru menyerang kerajaan Nuala? Benar-benar sombong. Ya, entah apa yang mereka pikirkan. Parahnya, kerajaan Nuala juga sedang kacau. Semua pangeran ingin menjadi raja baru, pangeran yang baru kembali itu juga susah sekali dihadapi. Wira makan sembari mendengar obrolan orang-orang itu, tetapi tidak ada informasi yang berguna. Semua itu hanya gosip yang sudah diketahui oleh Wira. Sesudah makan beberapa suap, Wira meletakkan peralatan makannya. Melihat ini, Julian tidak tahu harus bagaimana membujuknya. Semua rencanaku jadi kacau setelah dunia persilatan ikut campur masalah perebutan tahta, ucap Wira tiba-tiba. Ini adalah perkataan yang sangat ingin dilontarkannya sejak tadi. Hasto dan Julian pun hanya mendengar Wira mengeluarkan unek-uneknya. Aku awalnya hanya ingin menjadi orang kaya di Provinsi Lowala, melindungi wilayahku dengan baik, dan berhubungan baik dengan semua kerajaan. Tanpa diduga, malah terjadi perubahan sebesar ini, lanjut Wira. Mendengar ini, Hasto menyuruh pelayan mengambil arak. Aku tahu kamu sedang pusing. Ayo, kita minum sambil mengobrol. Pelayan segera meletakkan sekendi arak di hadapan mereka. Wira pun mengambil dan menuangkan ke gelasnya. Dia tetap terlihat santai saat minum, tidak seperti orang yang panik. Ketika membawamu ke Sekte Langit, aku awalnya berniat menyuruhmu tinggal di sana. Kemudian, kita bisa membawa ketiga istrimu dan sahabatmu ke sana. Siapa sangka, baru beberapa hari berlalu, situasi sudah menjadi begitu kacau, ujar Hasto sambil bersulang dengan Wira. Benar, aku akhirnya bisa hidup santai, tapi sekarang harus terlibat dalam perebutan tahta lagi, timpal Wira. Kini kerajaan Beluana dan kerajaan Nuala berebutan tahta, yang berarti semua wilayah akan ikut terlibat. Wira memiliki hubungan baik dengan semua kerajaan. Orang-orang itu pasti akan mengirim utusan untuk membentuk aliansi dengannya. Wira tentu tidak akan menerima tawaran seperti itu. Namun, demi keuntungan sendiri, dia harus memilih dengan baik. Dia harus memilih salah satu pihak atau menolak semuanya. Wira, kita nggak bisa mendapat informasi apapun di kerajaan Nuala. Gimana kalau kita kembali ke dusun Darmadi saja? Usul Hasto. Bab 1550. Wira mengangguk menyetujui. Keduanya sangat kuat minum sehingga menghabiskan sekendi arak itu. Julian merasa agak cemas, jadi terus berdiri di samping Wira. Kalau Wira merasa pusing, dia bisa langsung menangkapnya.
Siapa sangka, Wira bukan hanya berdiri dengan tegak, tetapi juga berbicara dengan sangat jelas. Setelah selesai makan, mereka bertiga pun bersiap-siap untuk kembali ke Dusun Darmadi. Masing-masing memikirkan hal yang berbeda selama perjalanan. Wira berpikir kepada siapa dirinya harus berpihak dan jalan apa yang harus diambilnya. Julian hanya mengkhawatirkan kondisi Wira. Sementara itu, yang dipikirkan Hasto adalah Sekte Langit dan Sekte Gunung. Sekte Gunung adalah pihak pertama yang melanggar kesepakatan. Mereka mulai ikut campur dalam urusan istana pasti karena memiliki ambisi. Jadi, Sekte Langit tidak boleh berpangku tangan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang dunia persilatan. Kemampuan kedua belah pihak juga bisa dibilang setara. Sekte Langit tidak boleh membiarkan Sekte Gunung mendominasi. Dalam perjalanan kembali ke Dusun Darmadi, mereka bertemu Biksu Jubah Hitam. Akan tetapi, dia tidak menampakkan diri, melainkan berbicara dari balik pepohonan. Aku kira harus pergi ke kerajaan Nuala untuk mencari kalian, tapi kita malah bertemu di sini. Jangan-jangan kalian ditolak. Sebaiknya jangan ikut campur masalah ini, kalian gak akan sanggup. Pekik Biksu Jubah Hitam. Begitu mendengar suara ini, Wira dan lainnya pun berhenti sembari mengamati sekeliling dengan waspada. Namun, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Siapa kamu? Keluarlah, tanya Wira tanpa menanggapi perkataan Biksu Jubah Hitam. Biksu Jubah Hitam itu tidak bodoh. Dia datang sendirian hari ini sehingga tidak akan menampakkan diri. Meskipun yakin dengan kemampuan sendiri, dia tahu Wira memiliki senjata rahasia, belum lagi kemampuan Hasto setara dengannya. Kalian gak pantas menyuruhku keluar. Kalau ingin bertemu denganku, perlihatkan dulu kekuatan kalian, sahut Biksu Jubah Hitam. Meskipun berkata demikian, Biksu Jubah Hitam sebenarnya sedang mempertimbangkan siapa yang harus diserangnya terlebih dahulu. Kemampuan Wira dan Julian hampir sama, yang paling sulit dihadapi adalah Hasto. Wira dan Hasto bertatapan, lalu keduanya sontak melompat dari kuda dan mulai mencari. Keduanya berlari hingga akhirnya menemukan Biksu Jubah Hitam yang bersembunyi di balik pohon. Jubah hitam membuat wajah biksu itu sulit terlihat. Namun, dari suaranya, jelas dia seorang pria tua. Hasto mengamati sesaat dan merasa tidak pernah melihatnya. Dia bertanya, kamu anggota Sekte Gunung. Karena kamu sudah tahu identitasku, aku nggak akan membiarkan kalian selamat. Seru biksu jubah hitam. Dia tidak menduga identitasnya akan diketahui secepat itu, padahal awalnya masih berniat menipu mereka. Biksu jubah hitam semula merasa rencananya sudah sangat sempurna. Meskipun orang-orang tahu dia adalah ahli bela diri, mereka tidak mungkin bisa menebak Sekte Gunung karena banyak ahli bela diri di sekitar. Karena Sekte Langit sudah ikut campur, dia tentu harus lebih berwaspada. Sombong sekali, basis kultivasimu paling-paling sama denganku. Tapi, kamu hanya sendirian, kami bertiga. Ucap Hasto. Bab 1551. Hasto mendengus. Julian juga segera berdiri di samping Wira dan Hasto. Ini orang dari Sekte Gunung ya. Bisik Julian di telinga Wira dengan hati-hati. Wira menganggukkan kepalanya. Biksu jubah hitam di depannya memiliki aura membunuh yang sangat besar dan kultivasinya terasa kuat sehingga membuat orang merasa sangat tertekan. Melihat pria tua di depan, Julian mengernyitkan alisnya. Dia merasa sangat familiar, tetapi tidak bisa mengingat di mana dia pernah bertemu dengan biksu jubah hitam. Sekarang mereka sudah tahu pria tua itu adalah orang dari Sekte Gunung, sehingga tidak masalah bagi mereka untuk bertarung karena Sekte Gunung yang terlebih dahulu melanggar kesepakatan. Malah bertemu dengan gadis suci dari Sekte Langit di sini. Sepertinya kalian sudah berniat ingin ikut campur dengan urusan kerajaan, hanya belum tertangkap kita saja. Setelah melihat Julian, biksu jubah hitam itu langsung berbicara dengan nada sinis. Wira mengerti biksu jubah hitam berniat untuk menyalahkan mereka. Dengan cara ini, biksu jubah hitam bisa menyatakan kepada publik bahwa Sekte Langit yang ikut campur dengan urusan kerajaan terlebih dahulu, sehingga Sekte Gunung baru bisa berhubungan dengan orang-orang dari kerajaan. Nggak perlu menyeretku ke dalam hal ini nggak ada hubungan dengan Sekte Langit. Kami selalu mematuhi kesepakatan dan nggak pernah melakukan tindakan di luar batasan,
malahan kalian sekte gunung yang selalu diam-diam melakukan begitu banyak hal. Kalian pikir kita nggak tahu ya? Sebelumnya, kami nggak ingin mempermasalahkannya, tapi sekarang kalian malah berambisi terhadap kerajaan. Kenapa? Kalian berencana menggunakan kemampuan kalian untuk mengendalikan seluruh kerajaan ya? Saat mendengar biksu jubah hitam itu berniat untuk menyalahkan sekte langit, hati Julian juga merasa emosi. Ini adalah pertama kalinya Wira melihat Julian begitu mendominasi, sehingga hatinya agak bersemangat. Setelah mendengar perkataan Julian, biksu jubah hitam itu menyipitkan matanya dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura membunuh, jelas terlihat dia akan segera bertindak. Wira menarik Julian ke belakang untuk melindunginya, tetapi Julian malah menarik lengannya dan berdiri di sisinya. Kultivasi keduanya sama. Meskipun Julian adalah seorang wanita, dia juga bisa melindungi dirinya sendiri sehingga Wira tidak perlu mengkhawatirkannya. Ketiganya hanya perlu bekerja sama untuk menyerang orang ini saja, yang terbaiknya lagi adalah bisa menangkap orang itu secara hidup-hidup. Setelah melihat gerakan Julian, Wira tersenyum dan berpikir mengapa dia lupa Julian adalah seseorang yang sangat berbahaya juga. Mungkin karena sekarang Julian adalah istrinya dan dia tidak berharap wanitanya dalam bahaya, sehingga dia secara refleks ingin melindungi Julian. Hanya dengan kalian beberapa orang saja sudah ingin melawanku, sungguh lucu. Ayo coba saja. Ekspresi biksu jubah hitam itu berubah, lalu segera menghilang dari hadapan ketiganya. Sebelum Wira dan Julian sempat bereaksi, biksu jubah hitam sudah berada di sisi Wira. Untungnya, Hasto segera bereaksi dan segera mengeluarkan pedangnya untuk melawan biksu jubah hitam, sehingga Wira dan Julian terselamatkan. Keduanya segera melompat ke belakang, lalu mengeluarkan senjata mereka dan bergabung dalam pertarungan. Baik dalam kemampuan bela diri ataupun fisiknya, biksu jubah hitam itu lebih unggul dari mereka. Hasto juga tidak menyangka pria tua ini begitu sulit dihadapi. Selain itu, pria itu juga sudah tua dan tulangnya pasti bermasalah, tetapi pria itu masih begitu cepat dan gesit. Biksu jubah hitam itu memegang sebuah cambuk yang sangat kuat. Setiap kali cambuk itu menyerangnya, Wira selalu merasa cambuk itu memanjang sendiri, tetapi sebenarnya itu hanya semacam ilusi saja. Setelah dilihat dengan cermat, dia baru menyadari ini adalah efek dari kecepatan biksu jubah hitam yang luar biasa, sehingga memberikan orang sebuah ilusi. Meskipun ketiganya berhasil mengepungnya, biksu jubah hitam itu tetap unggul. Sepertinya, kultivasinya sangat luar biasa. Bab 1552. Kalian ini apa kalau bukan sampah? Bertiga pun gak sanggup melawan pria tua seperti aku, bahkan sudah bertarung begitu lama. Kalau berita ini tersebar, orang mungkin akan merasa sekte langit nggak sebanding dengan sekte gunung. Setelah menghentikan langkahnya, biksu jubah hitam tidak lupa untuk menyindir ketiganya. Wira dan yang lainnya sama sekali tidak merespons, karena biksu jubah hitam memang hebat dan memiliki metode penyerangannya sendiri. Kemampuanmu nggak seberapa, tapi mulutmu cukup luar biasa. Kamu bisa datang ke sini sendirian, pasti berencana untuk sendirian membunuh kita bertiga. Tapi sudah begitu lama pun belum berhasil, bukankah tenagamu jadi sia-sia? Hasto tersenyum dan merendahkan biksu jubah hitam. Pria itu terlalu percaya diri, pada akhirnya pasti akan mati dalam keangkuhannya sendiri. Sia-sia atau enggak, kita akan tahu nanti. Kalau enggak berhasil membunuhku yang sudah tua ini, kalian bertiga akan sangat memalukan, bahkan gadis suci juga terlibat. Hari ini, aku enggak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Sejak awal, biksu jubah hitam datang untuk membunuh Wira, sedangkan yang lainnya tidak ada hubungan dengannya. Bagaimanapun juga, asalkan bisa membunuh bosnya, yang lainnya akan menjadi kacau juga. Namun saat melihat gadis suci, rencana di hatinya menjadi berubah. Jika bisa menangkap gadis suci itu hidup-hidup, dia bisa meminta hadiah dari pemimpinnya saat pulang nanti. Julian sangat membenci biksu jubah hitam di depan yang menatapnya dengan tatapan yang sangat serakah. Saat menyadari tatapan biksu jubah hitam, Wira segera berdiri di depan Julian dan melindunginya dari tatapan pria itu. Setelah memperhatikan sekitarnya, dia menyadari sebenarnya mereka bisa memanfaatkan lingkungan ini untuk membunuh biksu jubah hitam, asalkan Hasto bersedia bertarung dengan pria itu sendirian. Dia melangkah maju dan berdiri di sisi Hasto.
Kak Hasto, aku punya cara untuk menghadapinya. Mohon bantuanmu untuk menahannya sebentar dan berusaha membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah berbicara di telinga Hasto dengan nada pelan dan Hasto menganggukkan kepalanya, Wira menarik tangan Julian dan meninggalkan tempat itu. Biksu jubah hitam ingin mengejar keduanya, tetapi Hasto menghalang di depannya. Pertarungan antara kedua ahli akan segera dimulai. Kamu pikir hanya kamu sendirian saja bisa menghentikanku? Bisa atau enggak, kita baru tahu setelah mencobanya. Setelah selesai berbicara, Hasto mengacungkan pedangnya dan biksu jubah hitam segera menghindar dengan tatapan penuh dengan niat jahat. Keduanya bertarung dengan sengit. Biksu jubah hitam menyadari tidak peduli seberapa kuat dia menyerang, dia tetap tidak bisa mendominasi ataupun menekan Hasto. Mereka tetap berada dalam keadaan seimbang. Hatinya memiliki sebuah firasat buruk. Ternyata, firasat biksu jubah hitam memang benar. Beberapa detik kemudian, sebutir peluru melesat dari kejauhan dan mengenai bahu kirinya. Dia memegang bahunya yang terus mengalirkan darah dan terlihat sebuah cangkang hitam yang entah dari mana. Dia menahan sakitnya dan mengeluarkan cangkang yang berbentuk segitiga itu dari bahunya dengan pisau, lalu menjatuhkannya ke tanah. Hanya ini kemampuan kalian. Nggak melawanku secara langsung, jadi mulai menggunakan trik seperti ini. Biksu jubah hitam tahu barang ini pasti berasal dari senjata tersembunyi di tangan Wira. Bab 1553. Wira dan Julian bersembunyi di dalam hutan dan tidak berbicara. Saat ini, biksu jubah hitam terluka parah. Dia tidak tahu apakah cangkang itu beracun atau tidak, tetapi dia bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa kondisi tubuhnya menjadi buruk. Dia memiliki firasat buruk jika pertarungan ini dilanjutkan, dia akan ditaklukkan mereka. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, tetapi di hadapan senjata tersembunyi, semua kemampuan bela diri pun tampaknya tidak berguna. Namun, Hasto tidak memberi biksu jubah hitam kesempatan untuk bernapas dan terus menyerang dengan sepenuh tenaga. Dalam keadaan tak berdaya, biksu jubah hitam hanya bisa mengambil senjatanya dan kembali menghadapinya, sedangkan Wira di samping mereka menunggu kesempatan untuk bergerak. Biksu jubah hitam tidak tahu Wira dan yang lainnya bersembunyi di mana, yang berarti ada bahaya tak diketahui sedang menantinya. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Hanya karena aku nggak menggunakan seluruh kekuatanku, jadi kalian mulai sombong. Wira, kamu pikir aku nggak tahu kamu di mana ya? Kamu hanya bersembunyi di dalam hutan. Tunggu saja, aku datang mencarimu sekarang. Biksu jubah hitam tiba-tiba mendorong Hasto dan segera menuju ke dalam hutan, sesuai dengan rencana Wira. Wira sudah menunggu kedatangan biksu jubah hitam di dalam hutan cukup lama dengan beberapa perangkap sederhana yang telah dibuatnya. Julian tidak tahu apakah perangkap ini akan berhasil atau tidak, tetapi dia mempercayai perkataan Wira. Kemudian, keduanya berdiri di bagian terdalam hutan untuk menunggu kedatangan biksu jubah hitam. Tak lama kemudian, biksu jubah hitam pun datang. Wira, ternyata kamu memang di sini. Senjatamu memang sangat efektif, tapi punya dua kelemahan yaitu bau dan asapnya terlalu besar. Jadi, aku hanya mengikuti arah dan menemukanmu dengan mudah. Setelah menemukan Wira dan yang lainnya, biksu jubah hitam merasa sangat puas. Apakah Wira itu merasa dirinya tak terkalahkan? Apakah hanya dengan bersembunyi di kegelapan saja sudah tidak bisa ditemukan? Setelah dilihat sekarang, sepertinya dia lebih unggul dibandingkan Wira. Hasto mengikuti di belakang biksu jubah hitam. Setelah biksu jubah hitam tiba di lokasi itu, Hasto juga tiba. Keduanya kembali bertarung lagi, sedangkan Wira yang berada di samping bersiap untuk menembak. Gerakan serangan keduanya terlalu besar. Tak lama kemudian, keduanya sudah bertarung di depan Wira dan hanya satu langkah lagi sudah mencapai perangkap. Wira menatap ke arah perangkap itu dengan fokus. Pada detik berikutnya, biksu jubah hitam akhirnya menginjak perangkap dan langsung tergantung tinggi di udara. Dia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya agar terlepas dari tali itu. Namun, dia menyadari tali itu sudah diolesi obat bius khusus. Setelah menyentuh tali itu, tubuhnya menjadi lemas dan tetap tidak bisa melepaskan diri, meskipun telah bergerak dengan kuat. Wira dan Julian keluar dari tempat persembunyian mereka di samping dan berjalan ke hadapan mereka.
Hasto tersenyum dingin dan berpikir ternyata ahli yang dikirim oleh Sekte Gunung ini juga tidak begitu hebat. Sepertinya, Sekte Langit masih lebih unggul. Kalian ini sama sekali nggak pantas menjadi bagian dari dunia persilatan. Mana ada ahli bela diri yang menggunakan trik kecil seperti kalian. Biksu jubah hitam merasa sangat tidak puas. Jika bukan karena kelicikan Wira, bagaimana mungkin dia akan tertangkap begitu cepat? Namun, Wira tidak memedulikan perkataan Biksu jubah hitam. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke depan Biksu jubah hitam dengan ekspresi sangat bangga. Bab 1554. Pak Tua, apa kamu nggak pernah mendengar trik tipu daya ini? Aku juga nggak berniat melakukan ini kepadamu. Kamu hanya perlu memberitahuku beberapa informasi. Aku akan membiarkanmu pergi. Wira selalu mementingkan keadilan. Setelah mendengar perkataan Wira, Biksu jubah hitam mendengus dan memalingkan kepalanya dengan sangat kuat untuk menolak menjawab pertanyaan Wira. Melihat keteguhan Biksu jubah hitam, Wira berencana untuk meninggalkannya sendirian di sana. Dia berdiri dan berbicara dengan Julian dan Hasto sebentar, lalu berbalik dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Biksu jubah hitam baru menyadari dia akan ditinggalkan begitu saja. Wira tidak akan membawanya pergi dan tidak akan melepaskannya dengan mudah juga. Tali yang mengikatnya sudah dilapisi dengan obat bius dan membuat tubuhnya lemah. Meskipun ada binatang buas yang datang dan akan memakannya, dia juga tidak bisa melawan. Lagi pula, matahari perlahan-lahan tenggelam dan ini saatnya bagi binatang buat untuk keluar. Sayang sekali, kemampuan bela dirimu begitu hebat, tapi malah harus berakhir di sini. Sungguh disayangkan. Tapi, tenang saja, setelah kembali nanti, aku akan menceritakan kisah pahlawanmu kepada Sekte Gunung. Kamu nggak perlu khawatir. Hasto tersenyum kepada Biksu jubah hitam, lalu meninggalkan tempat itu bersama dengan Wira dan yang lainnya. Awalnya, Biksu jubah hitam ingin tetap teguh, tetapi tiba-tiba terdengar suara binatang buas dari samping. Namun, Wira yang menirukan suara itu yang tujuannya untuk membuat Biksu jubah hitam ketakutan dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada mereka. Setelah mendengar suara itu, keteguhan hati Biksu jubah hitam pun runtuh. Tidak ada gunanya berbicara begitu banyak, dia hanya ingin bertahan hidup. Kalian jangan pergi, kalau ingin pergi, bawa aku juga. Kalian ingin dapat beberapa informasi dari mulutku, kan? Asalkan kamu melepaskanku, aku pasti akan memberitahumu, nggak akan menipumu. Petik 2. Setelah mendengar Biksu jubah hitam memohon ampun, Wira dan keduanya kembali mendekatinya. Namun, mereka melipat kedua tangan mereka di depan dada dan menunggunya lanjut berbicara. Jika dia tidak memberikan informasi apapun, bagaimana mungkin Wira akan melepaskannya? Melalui insiden ini, dia akhirnya memahami mengapa Wira begitu sulit untuk dihadapi. Sebelumnya, Ciputra terus mencegah mereka untuk menghadapi Wira, mungkin juga karena alasan ini. Kalian tanya saja, asalkan aku tahu, aku pasti akan memberi tahu kalian. Nggak akan berbohong. Situasinya sudah seperti ini, Biksu jubah hitam pun tidak memiliki pilihan lain lagi. Lagi pula, hal yang paling sering dilakukan oleh Sekte Gunung adalah saling berkhianat. Pada saat ini, dia mengkhianati sektenya demi bertahan hidup juga adalah hal yang wajar. Wira cukup puas dengan sikap Biksu jubah hitam yang sekarang. Dia mengajukan pertanyaan yang telah mengganjal di hatinya. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang telah dikirim Sekte Gunung ke sini. Aku sulit untuk menjawab pertanyaan ini dengan akurat. Yang aku tahu ada sekitar 20 hingga 30 orang dan semuanya adalah ahli bela diri. Mereka berbeda dengan para preman yang kamu hadapi sebelumnya, masih ada 20 hingga 30 orang sepertiku. Saat membahas tentang sektenya, ekspresi Biksu jubah hitam terlihat bangga. Wira tidak ingin melihat ekspresinya itu, sehingga mengambil kain untuk menutupi wajah Biksu jubah hitam. Pertanyaan kedua, kenapa Ciputra mengurung adiknya sendiri? Setelah mendengar pertanyaan Wira yang kedua, Biksu jubah hitam terlihat kesulitan dan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Dia langsung menyadari pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Bab 1555. Kamu yakin nggak mau jujur? Kalau kamu nggak mau jujur, kita akan pergi.
Aku bisa menyelidiki informasi ini sendiri pun bisa mendapatkan jawabannya. Aku hanya memberimu kesempatan saja, jadi kamu harus memanfaatkannya baik-baik. Melihat biksu jubah hitam tidak kooperatif, Wira segera berbalik dan berpura-pura akan pergi. Biksu jubah hitam menjadi panik, lalu menghelakan napas dan mengungkapkan kebenarannya. Aku memang nggak berniat untuk menyembunyikan hal ini darimu. Ceritanya seperti ini, sebenarnya Ciputra harusnya langsung membunuh Farel. Tapi, dia nggak tega, jadi hanya mengurung adiknya. Dia berjanji nggak akan melepaskannya dan nggak ada orang lain yang akan tahu hal yang diketahui oleh Farel. Wira benar-benar tidak menyangka orang-orang dari Sekte Gunung ini begitu kejam sampai membuat Ciputra membunuh adiknya sendiri. Bagaimana mungkin? Hubungan kakak adik ini sangat baik, itulah alasannya Ciputra memutuskan untuk mengurung adiknya seumur hidup daripada membiarkan adiknya mati. Sebelumnya, dia sebenarnya tidak mengerti mengapa orang memilih lebih baik mati dengan baik daripada menjalani hidup yang sia-sia. Sekarang dia akhirnya bisa memahaminya. Dia masih memiliki satu pertanyaan terakhir dan ini adalah pertanyaan yang paling penting. Apa sebenarnya rencana Sekte Gunung sampai mengirimkan begitu banyak orang ke kerajaan? Wira bertanya kepada biksu jubah hitam dengan serius tentang tujuan di balik semua ini. Setelah merenungkannya sejenak, biksu jubah hitam tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan Wira ini. Bagaimanapun juga, informasi ini hanya diketahui oleh atasan, sedangkan dia hanya seseorang yang menjalankan tugas sehingga dia tidak begitu jelas dengan hal ini. Aku benar-benar nggak berniat menyembunyikan hak ini dari kalian, tapi aku benar-benar nggak tahu dan harus bagaimana menjelaskannya juga. Aku hanya seorang yang menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan. Aku hanya perlu mengikuti apa yang mereka katakan dan yang lainnya nggak ada hubungannya denganku. Biksu jubah hitam termasuk orang yang setia, tetapi dia terpaksa memilih untuk berkhianat demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dia juga tidak tahu apakah dia masih bisa meninggal tempat itu dengan aman malam ini. Setelah semua pertanyaannya selesai, Wira, Julian, dan yang lainnya mundur beberapa meter, lalu berbalik dan menembak tali yang mengikat biksu jubah hitam dengan peluru. Biksu jubah hitam pun terjatuh ke tanah dengan keras. Dia baru saja bangkit dan ingin membunuh mereka, tetapi Wira dan yang lainnya sudah melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa agar dia tidak bisa mengejar mereka. Kali ini, dia dalam masalah besar, karena bukan hanya misinya gagal, dia juga sudah mengkhianati sektenya. Dia mungkin akan sulit untuk bertahan hidup hingga keesokan paginya. Ternyata memang benar, Wira dan yang lainnya baru saja pergi, ada sekelompok besar orang yang berpakaian hitam tiba-tiba turun dari langit dan mengepung biksu jubah hitam. Dia ketakutan hingga keringat dinginnya bercucuran. Dia tahu sekte sudah datang untuk merenggut nyawanya, karena dia sudah berkhianat. Kamu ini benar-benar hebat, berani-beraninya memberitahu semua rahasia kita. Apa kamu tahu kesalahanmu? Orang yang memimpin kelompok itu mulai menginterogasi biksu jubah hitam. Biksu jubah hitam buru-buru berlutut di tanah dan memohon ampun. Dia hanya ingin bertahan hidup, sehingga dia terpaksa mengungkapkan semua hal itu. Dia berpikir pertanyaan yang diajukan Wira juga bukan hal yang paling penting, sehingga dia merasa harusnya tidak masalah. Bersambung.